semua. Pada pagi ini saya akan mempresentasikan tentang efek penambahan bahan pakan pada ransum itik pedaging. Untuk yang pertama adalah bagian alur, yang mana di sini kita melihat dari itik turun ke ransum pakan, di mana ransum pakan ini ada 4 penambahan bahan pakan dari ransumnya tersebut, dari tepung kembang, silase limbah ikan, tepung dan galon, dan enzim. Dan yang selanjutnya adalah performa itik setelah pemberian dari ransum pakan tersebut, yaitu dari panjang tulang, telur, dan bobot badan, yaitu dari bagian yang selesai. Oke, kita masuk dalam latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang pertama adalah pemanfaatan kembang sebagai bahan pakan terkendala pada tingginya serat kasar sehingga menurunkan tingkat pencernaan pakan. Kandungan serat kasar yang tinggi dalam salvinomaltose dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Jadi pada masalah yang pertama ini, kembang memiliki kendala yang cukup tinggi, yaitu pada serat kasar, sehingga pencernaan dalam itik itu pencernaannya itu agak meningkat karena serat kasar tersebut terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, kebutuhan masyarakat akan sumber gizi yang berasal dari hewani semakin meningkat. Penggunaan obat-obatan kimia dapat meninggalkan residu pada tubuh ternak. Residu antibiotik dapat menyebabkan resistensi bakteri sehingga membahayakan ternak dan konsumen. Limbah ikan yang terdiri dari kepala, isi perut, daging, dan tulang ikan bila diberikan secara langsung akan dapat menimbulkan efek negatif karena cepat rusak dan menjadi busuk. Itu menurut Sulistyo-Ningsih. Jadi menurut dia, bila pemberian limbah ikan ini secara langsung diberikan, dia memiliki efek negatif yang akan memberikan efek langsung pada ternaknya. Juga dari obat-obatan itu harus ada olahannya kembali, mesti efeknya juga sih. Telur itik ini memiliki kelemahan, yaitu memiliki lemak dan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Penduduk Indonesia saat ini mencemaskan kandungan kolesterol telur yang tinggi, padahal konsumsi kolesterol dalam jumlah banyak hanya akan meningkatkan kadar low destination reported. Konsumsi kolesterol dalam jumlah banyak tadi atau LDL jika dikonsumsi oleh orang yang hyperresponden atau orang yang sering melakukan makan makanan yang sering dilakukan, itu akan menyebabkan kolesterol yang tinggi. Itu menurut Indriati. Terus yang selanjutnya ada kualitas telur dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas kulit luar dan kandungan telur, ketebalan kulit telur, warna dan posisi kuning telur, serta kuning telur dan kuning telur tanpa bercak. Telur yang dihasilkan itik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk penyakit, suhu lingkungan induk, bahkan suhu penyimpanan dan waktu penyimpanan. Jadi maksudnya menurut Widiawati di sini, kualitas telur itu memiliki 2 faktor. Yang pertama itu dari kualitas kulit luar dan kandungan telur. Jadi di dalam telur dia
bisa dilihat dari kandungan telurnya, dan kualitas kulit luar itu juga berpengaruh dari kondisi telurnya. Ini dari pendahuluan yang saya buat. Dan selanjutnya adalah hasil solusi masalah. Cara mengatasi serat kasar yang tinggi tersebut yaitu perlu suatu teknologi pengolahan, yaitu melalui fermentasi. Fermentasi bahan pakan mampu mengurai senyawa kompleks menjadi sederhana sehingga siap digunakan ternak. Itu menurut Putro. Jadi di sini Putro itu melakukan proses fermentasi yang mana untuk mengubah jadi dari serat kasar, jadi hingga fermentasi tersebut mampu dicerna oleh itik tersebut. Jadi yang kedua, pakan silase organik sebagai pakan tambahan yang akan dicampurkan dengan pakan komersil, sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu usaha untuk pengolahan limbah ikan yaitu melalui proses pembuatan silase ikan, baik secara kimiawi maupun secara biologis. Silase limbah ikan akan menggunakan rasum pakan dengan komposisi bekatun, konsentrat, dan limbah ikan. Jadi di sini tadi kan limbah ikan itu bisa berpengaruh langsung pada ternak bila dalam keadaan yang bisa dibilang masih utuh. Sedangkan kalau yang di sini solusinya dia mengolah dulu baru memberikan. Yang selanjutnya, kualitas tanaman legum kelor dapat digunakan sebagai sumber pakan yang baik bagi ternak. Hal ini karena daun kelor telah dilaporkan menjadi sumber pangan yang kaya berkalorin, protein, vitamin C, kalsium, kalium, dan menjadi sumber makanan yang baik sebagai antioksidan alami karena adanya berbagai jenis senyawa antioksidan dan asam askorbat, flavonoid, fenolat, dan karotenoid. Jadi di sini sebagai tanaman yang digunakan sebagai sumber pakan, karena daun kelor ini memiliki kandungan yang cukup untuk membantu dari proses pertumbuhan maupun perkembangan dari ternaknya. Nah, selanjutnya faktor pemberian pakan pada itik. Bahan pakan itik antara lain jagung kuning gilingan, konsentrat, dedak, tepung tulang, dan butir kelapa. Penambahan enzim pada pakan itik. Jadi di sini melakukan penambahan di dalam bahan pakannya. Lanjut, Pak. Selanjutnya adalah hasil solusi. Kita bisa lihat di sini dari hasil solusi kembang terfermentasi meningkat performa itik. Peningkatan kualitas itik terhadap panjang tulang dengan penambahan silase limbah ikan, yaitu tidak ada pengaruh terhadap panjang tulang, femur, tibial, metataurus, tarsus. Penambahan tepung daun kelor di dalam ransum itik berpengaruh nyata terhadap parameter bobot telur itik dengan adanya peningkatan persentase tepung daun kelor dalam ransum menyebabkan penurunan bobot telur, kolesterol, bobot telur itik, parameter kandungan kolesterol, protein, dan skor warna kuning telur. Berdasarkan analisis tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Jadi menurut Indriati, jadi dia dari kondisi telurnya sendiri, dia mengalami penurunan bobot telur itik setelah penambahan tepung dan kelor tersebut. Jadi
dari penurunan bobot telur ini, kandungan kolesterol tersebut jadi berkurang. Karena kalau penambahan dan kelor, dia mengurangi kolesterol yang ada di dalam telur. Biasanya penambahan enzim amilase, protase, silanase dalam pakan efektif terhadap penambahan berat telur dan diameter kuning telur pada etik campuran. Jadi kalau yang menurut si Diawati ini, penambahan enzim ini sangat berpengaruh pada penambahan telur dan diameter kuning telur. Kenapa? Karena penambahan enzim ini sudah dipastikan berpengaruh pada telurnya itu. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama tentang etik. Garis besarnya adalah etik. Yang pertama, etik packing. Ini dari jurnal Putro, karena di situ jenis etik packing merupakan ternak unggas penghasil daging sangat potensial. Yang etik merupakan sumber protein yang bermutu tinggi dan mampu berproduksi dengan baik. Oleh karena itu, pengembangannya diarahkan kepada produksi yang cepat dan tinggi sehingga mampu memenuhi permintaan konsumen. Jadi kalau yang etik di sini dia garis besarnya sebagai penghasil daging. Karena di sini sebagai etik daging. Yang selanjutnya adalah bebek pedaging atau etik daging bisa manggil ya. Penelitian ini adalah BOD, bebek pedaging umur sehari. Itu menurut dari Sulistioningsi. Etik yang selanjutnya dari ternak yang digunakan sebanyak 27 ekor etik dengan 3 perlakuan dan 3 ulangan yang masing-masing ulangan terdiri dari 3 ekor etik. Ini menurut Indriati. Terus etik yang selanjutnya memiliki potensi yang besar di Indonesia, terutama sebagai penghasil daging dan telur. Telur etik memiliki kandungan protein dan kalori dan lemak yang lebih tinggi. Penelitian ini menggunakan etik campuran 24 ekor. Jadi etik yang digunakan dari Widiawati itu bercampur-campur. Yang selanjutnya adalah garis besarnya adalah ransum atau penambahan pakan, bahan pakannya juga. Yang pertama adalah kiambang atau Delphinolesta, merupakan tumbuhan yang bernilai ekonomis rendah sehingga berpotensi digunakan sebagai bahan pakan. Kandungan serat kasar yang tinggi di dalam kiambang ini dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Adapun mengatasi serat kasar yang tinggi tersebut yaitu perlu teknologi pengolahan yang melalui proses fermentasi tadi. Yang kedua adalah hasil limbah ikan adalah bahan pakan atau ransum memberi kadar air tinggi 40-70% yang diawetkan dalam kondisi anaerob setelah waktu tertentu. Silase dikatakan baik jika mempunyai pH 3-4. Juga pemanfaatan limbah perikanan menjadi bahan pakan dan memberikan arti penting bagi produksi peternakan, yaitu untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif. Jadi silase limbah ikan ini adalah pakan alternatif juga karena dia memiliki karena dari kadar ransumnya itu kadar airnya itu tinggi dan kondisinya pun pada waktu diolah itu masih sangat baik. Terus yang selanjutnya adalah tepung dormelon, memiliki kandungan protein sebanyak 26,67%.
dalam keadaan 100% bahan kering, sehingga dapat menjadi bahan pakan sumber protein, sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan kandungan protein dalam telur itik. Dan kelelawar ini memiliki protein yang cukup besar, karena ya diharapkan itu dari tepung dalam kelelawar sendiri ini bisa berpengaruh tadinya. Terus yang selanjutnya ada enzim, berfungsi untuk mereduksi energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Adalah energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi atau bentuk dengan tingkat energi tertinggi dalam reaksi kimia. Itu dari enzim. Oke, yang selanjutnya adalah garis besar ada performanya. Performa itik penambahan kiambang terfermentasi mereka mampu meningkatkan performa itik. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk mengetahui performa itik yang diberikan kiambang terfermentasi. Itu untuk yang dari Jura Putra. Saya itu adalah panjang tulang, menunjukkan tidak ada pengaruh nyata terhadap panjang tulang, femur, tibia, dan metatarsus pada itik. Itu menurut Sulistyo. Yang selanjutnya adalah kolesterol. Telur itik ini memiliki kelemahan, yaitu memiliki lemak dan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan telur ayam. Berlebihannya kadar kolesterol dalam tubuh menyebabkan berbagai macam penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi. Yang selanjutnya adalah penyebab yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas fisik berupa bobot telur dan skor warna kuning telur, dan kualitas kimia berupa kadar kolesterol dan protein. Itu menurut Indriyati. Selanjutnya berat telur. Pemeriksaan berat telur pada itik campuran selama 9 minggu dengan pemberian enzim, amilase, protein, dan silanase menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari perubahan berat telur pada itik yang diberikan enzim. Itu menurut Widiawati tadi, menurut berat telurnya. Yang juga terus ada diameter kuning telur. Mulai hari pertama pemberian enzim, amilase, protease, dan silase tadi, sampai ke minggu 9 dilakukan penimbangan berat telur dan diameter kuning telur itik sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nyata dari perubahan diameter kuning telur pada itik yang diberikan enzim. Itu bisa dipastikan bahwa menurut Widiawati ini, dari kondisi diameter telurnya tersebut sudah pasti ada perubahan yang nyata langsung bisa dipastikan selama minggu pertama sampai ke minggu 9. Itu selama pengecekan yang dia lakukan. Itu menurut dia sendiri. Oke. Selanjutnya ada cepat malah pakai ada materi yang metode penelitian ini dilakukan tanggal 6 September sampai 31 Desember. Sama ya. Di kandang prodi itu baca lah. Yang selanjutnya alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu kandang dengan panjang 2 meter, lebar 2 meter, tinggi depan 40 dan tinggi belakang 40 cm. Kandang disediakan tempat pakan yang terbuat dari bambu, tempat minum, lampu penerangan, timbangan, tangki penyimpanan air berukuran 30 liter,
ember, lampu, instalasi listrik, tempat makan, tempat minum, timbangan digital, termometer, kompor, panci, saringan, dan baskom. Ini saya ini ngambil dari jurnal yang ada. Saya satuin. Terus ya selanjutnya bahan yang digunakan dalam penelitian adalah ternak kritik umur 6 minggu sebanyak 42 ekor. Kritik tepung kiambang, silase, limbah ikan, tepung kelor, dan enzim amilase dengan enzim. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAL dengan 2 perlakuan dan 3 ulangan. Masing-masing untuk percobaan terdiri dari 14 ekor itik betina dan 14 ekor itik jantan, sehingga jumlah ayam yang digunakan ayam sini sorry tipu itu. Jumlah itik yang digunakan adalah 42 ekor. Data yang diperoleh digunakan dengan analisis ANAVA dilanjutkan dengan UJGD yang selanjutnya P1 adalah ayam betina, P2 adalah ayam kampung. Kok jadi ayam kampung sih? Itu juga ayam. Lanjut nanti kita Padahal kan gue disebut tidak jantan. lanjut. Ya pokoknya itulah yang satu tuh itik betina, yang sebelah sini itik jantan. Ayam lagi. Kalau juga tipu. Kemudian pakan langsung tepung kiambang, plus silase limbah ikan, plus tepung daun kelor, ditambah enzim dengan pembagian R1 0%, R2 5%, dan R3 10%. Udahlah itu upaya metode banget tahu. Enggak apa-apa, nanti kan bisa nih. Kesimpulan, kiambang terfermentasi meningkatkan performa etik, peningkatan kualitas itik terhadap panjang tulang dengan penambahan silase limbah ikan, yaitu tidak adanya pengaruh terhadap panjang tulang. Terus penambahan tepung dan kelor dapat dalam ransum itik berpengaruh nyata terhadap parameter bobot telur. Adanya peningkatan persentase tepung dan kelor dalam ransum menyebabkan penurunan bobot telur itik. Parameter kandungan kolesterol, protein, dan skor warna berdasarkan analisis statistik tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata. Penambahan enzim dalam pakan efektif terhadap penambahan berat telur dan diameter kuning telur. Oke, ini kesimpulannya saya buat. Tahu kok gitu.